Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a huda wa sallama tasliman katsira ba'd. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu membaca matan Al-Ajurmiyah Ibnu Ajurum rahimahullah, silahkan distorkan dulu hafalannya dari Al-Kalam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wadi' wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun ja'ali makna wal ismu yurafu bil hafdi wa tanwin wa dhuhuril alif wa lam wa hurufil hafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal kaf wal ba wal kaf wal lam wa huruful qasam wa hiya al waw wal ba wa ta fal ismu yurafu bi qad wa sin wa sawfa wa ta'id tanis sakinah ta'nisis ta'id wa ta'id ta'nisis sakinah santus wal harfu ma la yasluku ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Ya. Al-i'rabu huwa taqdiru awakhiril kalimi lihtilafil awamilid dahilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. Aqsamuhu ya. arba'a. Ya. Itu belum ya, terus pakai apa? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Cukup. Ya. Paham gak ini yang disorkan nih? Maknanya ngerti ya? Saya mana paham kan? Ya, alhamdulillah. Ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Fal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kaf wal lam ya. wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u wal fi'lu yu'rafu bi qad was sin was shawfa wa ta'i ta'nis sakinah wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. Ya, ya. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wad'i wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na. Wal ismu yu'rafu bil khafdi wat tanwin wa dukhulil alif wal lam wa hurufil khafdi wa hiya min wa ila wa an wa ala wa fi wa rubba wal ba'u wal kafu wal lam wa hurufil qasami wa hiya al wawu wal ba'u wat ta'u. Ya. wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi bi ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan aw taqdira. Ya, san. Samuhu arba'atun. Ya. Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Ya, insyaallah. Santum, barakallahu fikum. Sudah murojaah belum kita? Belum ya? Murojaah sebentar ya, biar kita mungkin ma makna i'rab. I'rab itu apa? Sebutkan hafalannya. Al-i'rabu ya. Yang disebabkan atau dimunculkan oleh amil-amil tertentu. Ya, terus yang mana perubahannya? Kadang terlafazkan atau ditakdirkan. Apa bahasa Arabnya? Al-kalamu yang al-i'rabu huwa awakhiril kalim ya amili lafzan ya, itu kemarin sudah kita ambil macam-macam perubahan pada akhir kata. Ada yang di situ malfuzan terlafazkan, ada yang apa? Ditakdirkan. Yang ditakdirkan ada berapa? Ada 3. Yang pertama pada isim maksur. Apa itu isim maksur? Isim yang ya akhirnya adalah huruf alif lazimah. Iya. Contohnya apa? Al-Fatah. Terus iya. Kemudian yang kedua ditakdirkan di mana lagi? Sebentar belum.
Tadi isim maksur. Apakah semua harokat ditakdirkan atau tidak? Semua harokat ditakdirkan. Baik apa itu? Dhammah ataupun apa? Fathah ataupun apa? Kasrah. Iya. Kemudian yang kedua. Isim manqus, apa itu isim manqus? Ya. Ya, isim yang akhirnya ya lazimah. Apakah semua harokat pada, atau contohnya dulu deh. Contohnya apa? Isim manqus. Al-qadhi, terus as-sa'i. Masih ada? Ad-da'i, ya. Apakah semua harokat i'rab ditakdirkan pada isim manqus? Tidak. Di mana saja ditakdirkan dan di mana saja tidak ditakdirkan? Ya, ditakdirkan ketika rafa dan ketika khafad. Jadi dhammah dan kasrah ditakdirkan. Kemudian kapan tidak ditakdirkan dimunculkan? Ya ketika nasab. Kenapa? Ketika rafa dan jar itu ditakdirkan. Alanya thiqal. Apa thiqal itu? Berat ya oleh orang Arab, di lisan orang Arab. Kemudian kenapa ketika nasab itu muncul? Karena mudah. Iya, diucapkan oleh orang Arab. Iya. Kemudian tadi ya, diulang coba. Isim maksur. Kenapa tidak bisa di situ menerima harokat? Alasannya apa? At-ta'adzur. Apa makna ta'adzur? Iya, alif tidak bisa menerima harokat. Yang ketiga, di mana ditakdirkannya harokat-harokat itu? Tadi kan pertama isim maksur, yang kedua isim manqus, yang ketiga pada kata yang disandarkan kepada mutakallim. Semua isim yang disandarkan kepada ya mutakallim, i'rabnya diapakan? Ditakdirkan. Baik ketika apa? Rafa' ataupun nasab ataupun jar. Ya. Difahami itu ya? Nah, difahami. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Antum barangkali murojaah kemudian tidak batis itu enggak paham. Fathatain harus ada alifnya, enggak mesti. Kayak wanisaan, nisaa. Enggak ada alifnya kan? Kadang ada, kadang tidak ada. Ya. Terus dengan doroba. Kalau tidak ada apa? Ya jelas itu. Doroba Muhammadun Khalidan. Meskipun gak ada harokat, ya sudah kelihatan itu mesti mansub, nasab ini. Ada alifnya sih. Ada alifnya. Ya, ada alifnya. Alif itu menunjukkan apa? Nasab. Ya. Kita sempurnakan ya. Tadi saya sempat terbetik untuk membahas tentang ditakdirkannya harokat pada fiil. Cuma nanti sajalah. Nanti ada pembahasan sendiri gitu. Biar kita nggak terlalu banyak yang harus difahami ya. Sekarang kita sempurnakan dengan menjelaskan tentang lawan dari apa? I'rab. Lawan dari i'rab. Kalau i'rab sudah tahu semua ya. Perubahan keadaan akhir-akhir kata ya disebabkan karena pergantian amil yang masuk pada kata tersebut dan perubahannya terkadang apa? Dilafazkan, kadang diniatkan saja. Ya, kita lengkapi pembahasannya dengan menyebutkan definisi atau apa? Makna dari al-bina. Al-bina. Ya. Lawan i'rab apa? Al-bina. Kalau kalimatnya yang mu'rab yang bisa menerima perubahan harokat itu mu'rab kalimatnya ya. Mu'rab. Beda ya i'rab dengan mu'rab. Kalau i'rab tadi perubahannya. Kalau mu'rab katanya yang menerima perubahan itu. Kalimat-kalimatnya, kata-katanya. Lawannya kalimat yang mu'rab ya mabni gitu. Ya, atau bina. Apa itu makna al-bina? Nih, silakan mau ditulis, silakan. Ya. Bina adalah tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan. Bukan karena amil. Ya. Atau kita ambil definisi yang mudah saja. Tetapnya akhir kata dalam satu keadaan dan tidak
terpengaruh dengan amil. Kita pilihkan yang mudah saja. Tetapnya akhir kata dalam satu apa? Keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil. Kalau tadi kan i'rab kan perubahan akhir kata. Kalau bina tetapnya akhir kata dalam satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan apa? Amil. Ya, bina itu ada 4. Ada yang mabni atau bina tetap di atas sukun. Ya, bina ada 4. Ya, mabni sini yang mabni itu ada 4. Yang pertama bina atau tetap di atas sukun. Contohnya man, kam, ya, man, kam dan yang lainnya masih ada teman-temannya. Kemudian yang kedua ada yang dia bina atau tetap di atas kasroh. Tetap di atas kasroh. Seperti haulai. Dan masih ada teman-temannya. Yang ketiga bina, isim yang bina, mabni, di atas dhammah. Seperti mundu. Ya mundu. Dan masih ada temannya yang lain. Dan yang keempat bina atau tetap di atas apa? Fathah. Ya. Jadi bisa dipahami nih. Jadi bina adalah apa? Tetapnya satu kata dalam satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil yang masuk padanya. Dan bina ada berapa? 4. Yang pertama bina di atas sukun seperti apa? Kam, man. Ada juga yang bina di atas kasroh seperti haulai. Ya. Ada yang di atas dhammah seperti mundu. Ada yang di atas fathah seperti apa? Aina. Ya, contohnya kaifa. Dan isim yang mu'rab itu lebih banyak daripada yang bina. Karena asal dari isim itu adalah apa? Mu'rab. Yang bina enggak banyak. Kita contohkan ya. Man, tadi kan definisi bina itu apa? Tetapnya apa? Akhir kata dalam satu keadaan. Tidak terpengaruh dengan amil. Lihat, kita contohkan man. Iya. Lihat, ja'aman qama abuhu. Ja'aman qama abuhu. Datang orang yang bapaknya berdiri. Ja'aman qama abuhu. Man di sini i'rabnya sebagai apa? Fa'il, maf'ul atau apa? Ja'aman qama abuhu. Datang orang yang bapaknya berdiri. Man di sini sebagai apa? Sebagai fa'il kan, pelaku dari kedatangan ini. Lihat kondisinya di atas sukun. Ketika kita ganti ambilnya dengan apa? Ra'aitu man qama abuhu. Saya melihat orang yang bapaknya berdiri, tetap di atas sukun. Diganti ba, marornya apa? Amilnya ba. Marortu biman qama abuhu. Saya melewati orang yang bapaknya berdiri. Lihat. Kondisi man di sini tetap dalam satu keadaan, tidak terpengaruh dengan amil. Yang pertama amilnya itu fi'il, menuntut dia sebagai fa'ilnya, tetap disukun dia. Yang kedua amilnya itu fi'il fa'il, butuh kepada maf'ul, tetap disukun juga. Yang ketiga amilnya huruf jar, tetap disukun juga. Ini apa? Contoh bina. Kata yang dia menetapi satu keadaan dan tidak terpengaruh dengan amil. Beda dengan isim yang mu'rab ya. Terpengaruh dengan amil. Ja'a Zaidun, ra'aitu Zaidan, marartu bi Zaidin, tapi man. Ja'a man qama abuhu, ra'aitu man qama abuhu, marartu bi man qama abuhu. Dipahami? Begitu pula haula. Ja'a haula'i itu. Ja'a haula'i. Di sini kalau tadi kan man mabni di atas apa contohnya? Di atas sukun ya. Sekarang contoh yang mabni di atas fathah, di atas apa? Kasrah. Ja'a haula'i, mereka artinya. Mereka datang. Ra'aitu haula'i, saya melihat mereka. Marartu bihaula'i, saya melewati mereka. Lihat haula'i. Dalam 3 keadaan ini, rofa, nasab dan jar menetapi satu keadaan, itu kasroh saja. Itu apa? Bina. Bisa dipahami? Ngerti ya? Itu gak banyak kok. Iya. Gak banyak isim-isim yang bina. Yang lebih banyak yang mu'rab. Ya, yang mu'rab. Itu yang saya pilihkan yang mudah saja. Sudah tergambar ini? Bina. Bina adalah tetapnya satu kata dalam satu keadaan. Iya. Dan tidak terpengaruh dengan apa? Amil. Dan bina itu ada yang mabni, ada yang tetap di atas sukun, man, kam, ada juga yang tetap di atas apa? Kasroh, ada juga yang tetap di atas dhamma, ada yang di atas fathah, aina, kaifa. Aina belum pernah kan dengan aini. Ada enggak? Enggak ada, aina terus. Iya. Nah itu, semoga bisa dipahami. Saya ambil yang termudah itu. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya.
Nanti udah paham ya kalau ditanya bina itu apa, gitu kan. Dan ada berapa macam bina? Ada 4, ya. Yaitu tentang macam-macam i'rab. Macam-macam i'rab. Ya. Wa aqsamu qala al-musannif Ibnu Ajurum rahimahullah berkata, wa aqsamuhu arba'atun, raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Macam-macam i'rab ada 4. Ya, macam-macam i'rab ada 4. Ya. Yang pertama raf'un, rafa'. Ya, sudah pernah kita singgung ini, rafa'. Nanti kita ulang lagi enggak apa-apa. Wa nasbun, nasab. Yang ketiga khafdun, khafd, atau apa nama lainnya? Jar. Wa jazmun, jazm. Itu hanya 4 saja macam-macam i'rab itu. Ya. Sehingga sekarang antum enggak bingung lagi. Ini i'rabnya bagaimana? Sebutkan. Nasab, khafd, jazm atau jar, enggak ada yang lain. Ya. Kita definisikan dulu rafa' itu apa maknanya. Rafa' adalah perubahan tertentu yang tandanya adalah dhammah. Perubahan tertentu yang tandanya adalah dhammah atau penggantinya. Sudah sempat kan disinggung sebelumnya, pengulangan enggak mengapa. Rafa' adalah apa? Perubahan tertentu atau boleh juga dikatakan perubahan khusus yang tandanya adalah apa? Dhammah atau penggantinya. Ya. Kenapa di sini disebutkan dhammah? Karena dhammah itu tanda apa ya? Asalnya, induknya, tanda induk rafa' dhammah, nanti ada cabang-cabangnya. Kemudian yang berikutnya nasab. Apa itu nasab? Nasab adalah perubahan khusus atau perubahan tertentu yang tandanya adalah apa? Fathah atau penggantinya. Kenapa disebutkan di sini fathah? Karena fathah adalah tanda induk dari nasab. Ya. Kemudian yang ketiga khafd atau jar. Ya sama seperti tadi. Perubahan khusus atau perubahan tertentu yang tandanya adalah kasroh atau penggantinya. Kenapa yang disebut di sini kasroh? Karena kasroh adalah apa? Tanda induk dari khafd ataupun jar. Yang keempat jazm. Ya, kita langsung saja ke definisi secara istilah. Yaitu perubahan khusus yang tandanya adalah apa? Sukun atau penggantinya. Kenapa disebutkan di sini hanya sukun saja? Karena sukun adalah tanda induk, tanda inti dari apa? Jazm. Bisa dipahami gini? Ya. Jadi macam-macam i'rab ada 4. Rafa', nasab, jazm dan jar atau khafd. Kalau itu Anda sudah paham, maka kita masuk ke penjelasan berikutnya dari beliau rahimahullah. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Bagi fiil dari falil asma'i min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Bagi isim dari 4 macam i'rab tadi mengambil 3. Isim itu mengambil 3 macam i'rab saja dari 4 macam i'rab itu. Falil asma bagi isim dari 4 macam i'rab itu mengambil 3. Yang pertama rafa', nasab, khafd. Makanya ketika kita contohkan isim hanya 3 saja kan? Rafa' ja Zaidun, nasab ra'aitu Zaidan, jar marartu bi Zaidin, enggak ada yang sukun. Kenapa enggak ada? Isim enggak ada di situ jazm. Pada isim enggak ada apa? Jazm. Paham enggak ini ucapan beliau? Bagi isim dari 4 macam i'rab tadi ngambil 3. Rafa', nasab dan khafd. Ya rafa' ja Zaidun. Nasab ra'aitu Zaidan. Khafd marartu bi Zaidin. Jazm wala jazma fiha, tidak ada jazm pada isim, enggak ada. Ya. Walil af'ali min dzalika ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdhu fiha. Dan bagi fiil dari 4 macam i'rab tadi ngambil 3 pula. Rafa' ada seperti apa fiil mudhari yang paling mudah ataupun pada tahu maknanya? Yadribu ya, enak ya, mukul ya. Semuanya pada tahu ya. Yaktubu ya, jangan memukuli orang aja ya. Nanti ekstrim nanti ya. Nanti yang lain ya. Yang ini aja yang enggak butuh maf'ul. Atau enggak apa-apa deh butuh maf'ul juga. Apa contohnya?
Yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Misalkan ya, yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad sedang membaca Al-Qur'an. Ini rafa kan, yaqra'u. Iya. Kemudian yang kedua dari macam i'rab bagi fi'il adalah nasab. Dikasih lan. Lan apa? Lan yaqra'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad tidak membaca Al-Qur'an. Yang ketiga jazm. Jazm. Lam yaqra' Muhammadun al-Qur'ana. Nah itu. Jadi fi'il itu mengambil 3 macam i'rab dari 4 macam i'rab yang ada. Rafa', nasab dan jazm wala khafdha fiha, dan tidak ada pada fi'il yang namanya khafd kasroh, enggak ada. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya antara isim dengan fi'il ada kesamaan pada 2 macam i'rab. Itu apa? Sama-sama rafa', sama-sama nasab. Bedanya kalau isim ada khafd. Ya. Dan pada fi'il tidak ada. Dan pada fi'il ada apa? Jazm. Sedangkan pada isim tidak ada. Ya, berarti di sini ada tanda yang mustarak. Ada i'rab yang mustarak, i'rab yang dipersekutukan masuk pada isim dan fi'il, yaitu apa? Rafa', nasab. Dan ada i'rab yang merupakan kekhususan bagi isim, yaitu apa? Khafd. Dan ada juga i'rab yang merupakan kekhususan bagi fi'il, itu apa? Jazm. Adil ya. Adil kan? Ya. 2 bersekutu, 1 ya buat sendiri-sendiri. Ya. Jadi paham ya, jadi tanda daripada isim adalah apa? Khafd, tanda khususnya itu. Kalau fi'il jazm. Bergambar kayak nih. Sehingga kita kalau bikin contoh ya seperti itu. Ini contoh isim sudah kita lewatkan, contoh fi'il seperti ya. La yaqra'u Muhammadun al-Qur'ana. Ini rafa', yaqra'u. Kasih lan yaqra'a Muhammadun al-Qur'ana, nasab. Ya. Lam yaqra' jazm, lam yaqra' Muhammadun al-Qur'ana, jazm. Yang jarnya mana? Enggak ada. Fi'il enggak ada jar. Hai, dipahami gak nih? Macam-macam i'rab. Ya. Setelah ini ada pembahasan tentang rincian tanda-tanda rafa. Yang selama ini antum hanya mengetahui tanda rafa itu apa? Dhammah. Ternyata ada tanda-tanda yang lain yang merupakan tanda cabang. Begitu pula nasab yang selama ini antum ketahui tandanya adalah apa? Fathah, ternyata punya tanda-tanda pengganti, tanda-tanda cabang. Demikian pula khafd yang selama ini antum ketahui tandanya adalah apa? Kasroh, ternyata di sana ada tanda-tanda lain yang merupakan tanda-tanda cabang. Dan juga jazm yang selama ini antum ketahui sebagai apa? Tandanya sukun, ternyata di sana ada tanda-tanda lain. Itu yang nanti akan kita memasukinya. Ya terserah. Kalau antum merasa cukup sampai di sini bahasanya kita cukupkan. Kalau lanjut. Cukup. Ya sudah. Ya. Ya, ini masalahnya hafalannya ya, berkaitan dengan hafalannya. Ini hafalan segini tuh kalau disesuaikan dengan Al-Qur'an sih paling juga 1 juz ya. Atau kurang ya, 1 juz ya. Kurang deh, insyaallah insyaallah hafal. Ya, sebelum diakhiri barangkali ada yang mau ditanyakan silakan. Ya. Ada yang kurang paham atau kurang jelas silakan ditanyakan. Ya. Ya. Alhamdulillah kita sudah mengenal tentang makna al-kalam. Ya kan? Kemudian juga sudah mengenal macam-macam kalimat. Isim, fi'il, huruf. Sudah mengenal pula definisi dari masing-masingnya, tanda-tanda dari masing-masingnya. Juga sudah mengenal apa itu i'rab. Dan juga lawannya, bina. Iya. Juga sudah kita mengetahui pembagian apa? Pembagian apa? I'rab ataupun macam-macam i'rab, ada 4. Rafa', nasab, khafd dan jazm. Dan juga sudah kita mengetahui berapa macam i'rab yang ada pada isim, yaitu 3. Rafa', nasab, khafd, tidak ada jazm padanya. Juga sudah mengetahui tanda ataupun macam-macam i'rab apa saja yang ada pada fi'il, yaitu 3 pula. Rafa', nasab dan jazm. Ya. Ya, contohnya bisa banyak. Ya. Kalau dibutuhkan akan saya contohkan. Ya. Seperti yaqumu Zaidun. Qama yaqumu itu apa?
berdiri ya. Qoma yaqumu, yaqumu Zaidun. Di sini yaqumu contoh apa yang marfu? Isim yang fi'il yang marfu. Ingat ya, kita lagi membahas tentang i'rab, maka yang menjadi pembahasan hanya dua kalimat atau kata, yaitu apa? Isim dan apa? Fi'il mudhari'. Ya. Isim pun tidak semua isim. Ya, karena sudah kita ketahui ada isim yang mabni, yang tetap akhirnya pada satu keadaan yang tadi bahas ini terlewatkan. Isim yang mabni ini tidak dibahas nih. Ada bahasan i'rab. Ya. Sehingga kalau ada isim seperti tadi, ja'a man qoma abuhu, tidak boleh katakan dia marfu, enggak boleh. Ya. Ra'aitu man qoma, enggak boleh katakan apa? Mansub, enggak boleh. Martu biman qoma, enggak boleh katakan apa? Majrur. Tapi dia dikatakan mabni, gitu ya. Apa? Mabni. Nanti i'rabnya dia mahalli, ya. Nanti ajalah barangkali bingung. Nanti i'rabnya itu dia pada mahalnya rafa, gitu. Pada mahalnya nasab, pada mahalnya jar. Seperti yang dikatakan pada isim-isim yang mabni. Jadi ja'a man qoma abu, man itu adalah isim yang mabni di atas sukun. Pada mahalnya rafa, pada tempatnya rafa, iya kan? Tempatnya kan tempat rafa, fa'il. Seperti itu i'rabnya. Ra'aitu man qoma. Dikatakan man apa? Isim yang mabni ala sukun. Pada mahalnya nasab, gitu. I'rabnya mahali, ya. Enggak boleh dikatakan mansub, ini pada yang mu'rab saja. Mansub, marfu, majzum, majrur, ini pada yang mu'rab. Ada yang bina enggak boleh kayak gitu. Mabni ala apa gitu. Kemudian pada mahalnya apa gitu. Mabni pada mahalnya rafa sebagai fa'il kayak gitu kan. Kalau sebagai maf'ul berarti mabni dia pada mahalnya nasab. Kalau kena huruf jar dia mabni tapi pada mahalnya apa? Jar. Mahalu tempatnya jar. Iya, tempatnya jar. Ayat insyaallah kita akan baca pada kesempatan ataupun nanti mendatang ya, akan ada penjelasan seperti itu berulang insyaallah. Ya, cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.